Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita akan membahas pada hari ini, kesempatan kali ini mengenai mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang pertama, selalu kenakan masker jika kalian pergi keluar. Terus kemudian hindari berkerumun, jaga selalu kesehatan, dan selalu mentaati protokol kesehatan secara ketat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan YouTube sebagai sarana materi kita, yakni mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, yang pertama, mungkin kalian belum mengetahui bahwasannya guru olahraga di SMK YPM 1 Taman ada dua, yakni yang pertama Bapak Ismawan adalah selaku guru senior pertama yang mengajar sampai dengan sekarang di SMK YPM 1 Taman. Selanjutnya saya sendiri, yakni Bapak Ilham Hidayatullah. Setelah ini kita akan langsung membahas mengenai materi pertama kita. Dan pada materi sebelumnya atau tugas sebelumnya, kalian sudah saya beri materi mengenai pendapat kalian mengenai olahraga. Terus kemudian untuk tugas di YouTube ini, yang pertama, sebagai absensi, kalian harus subscribe. Terus kemudian nanti akan saya lihat di channel saya, itu adalah untuk absen kalian. Selanjutnya, untuk menambah kevalidan absensi, kalian juga harus di situ pada komentar kalian menulis nama lengkap kalian, terus kemudian nomor absen, selanjutnya yakni kelas. Baik anak-anak, kita pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi kebugaran jasmani. Pada saat ini, pada kondisi pandemi seperti ini, kesehatan tubuh sangat perlu untuk dijaga supaya tentunya kita tidak terpapar virus COVID-19 yang sudah menelan banyak jiwa. Selanjutnya, mengenai materi kebugaran jasmani, kebugaran jasmani ini terkait dengan kesehatan, yakni mengenai komposisi tubuh, daya tahan jantung, terus kemudian paru-paru atau kardiovaskuler, terus kemudian daya tahan otot, serta kelentukan dan kekuatan otot, terus kemudian pengukuran kebugaran jasmani. Jangan lupa anak-anak, pada kesempatan kali ini tugasnya nanti akan ada di pertengahan atau bisa akhir. Untuk itu kalian harus senantiasa untuk menyimak sampai dengan habis. Selanjutnya, bagaimana mengenai kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani seseorang itu bisa dilatih dengan berbagai latihan, yakni bisa melakukan gerakan kelentukan, gerakan keseimbangan, terus kemudian gerakan kecepatan, kelincahan, dan kekuatan pada aktivitas kebugaran jasmani. Selanjutnya, kalian nanti akan bisa menjelaskan mengenai variasi-variasi atau kombinasi latihan dari gerakan yang saya sebutkan tadi, yaitu kelentukan, keseimbangan, kekuatan, dan yang lainnya. Selanjutnya, kalian akan bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan variasi yang sudah kalian temukan pada latihan tadi.
Selanjutnya kita akan mengulas lebih dalam mengenai peregangan atau yang disebut stretching. Tentunya hal yang pertama yang kalian harus lakukan sebelum berolahraga apapun bidangnya, baik itu sepak bola, futsal yang sering digemari oleh siswa SMK IPM 1 Taman khususnya, karena di polling ekstrakurikuler yang menempati urutan pertama yang paling banyak pemilihnya yakni ekstrakurikuler futsal. Sekali lagi, dalam berolahraga tentunya peregangan atau stretching wajib untuk dilakukan. Gerakan yang sering kita kenal sebagai stretching istilah lainnya ini adalah cara terbaik untuk mempersiapkan otot sebelum melakukan olahraga. Apa manfaat dari peregangan ini? Apakah ada atau tidak? Ya tentunya bisa nanti kalian coba sendiri bagaimana berolahraga tanpa melakukan peregangan dan juga melakukan peregangan. Jadi nanti bisa dibuktikan apakah nanti akan ada perbedaan atau tidak. Dan faktanya peregangan juga mampu meningkatkan mobilitas dan menurunkan resiko nyeri sendi. Nyeri sendi ini adalah salah satu faktor cedera juga. Selanjutnya anak-anak, manfaat stretching atau peregangan ini yakni tentunya untuk mempersiapkan otot-otot sebelum melakukan aktivitas olahraga. Pasalnya dengan peregangan yang tepat, terus kemudian resiko cedera otot ini bisa diminimalisir. Lebih dari itu, peregangan ini juga dapat membantu otot agar bisa fleksibel, terus kemudian kuat, tentunya juga sehat. Tanpa peregangan atau stretching, otot akan melakukan jadi kaku atau memendek. Akibatnya otot akan terasa lemah dan tidak kuat, menyangga aktivitas atau beban yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini tentunya akan memunculkan resiko cedera otot hingga masalah sendi seperti salah satu yang sering kita kenal, yakni tergilir lah begitu. Selanjutnya, otot yang kuat itu adalah modal utama yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan sendi. Untuk mewujudkan otot dan sendi yang kuat, ya salah satunya memang peregangan, dan ini tidak bisa dihindarkan. Selanjutnya, peregangan dapat mengoptimalkan sirkulasi darah ke otot. Darah tersebut mengalir dengan membawa oksigen dan sari-sari makanan, serta menyingkirkan zat-zat yang tidak berguna dari otot. Jadi peregangan atau stretching itu bisa menjaga sirkulasi tubuh kita, karena di dalam darah juga nanti akan dialirkan zat-zat sari makanan yang digunakan nantinya ketika kita aktivitas atau membutuhkan energi. Selanjutnya, sirkulasi darah yang optimal juga dapat mempersingkat waktu pemulihan jika kalian mengalami cedera otot saat berolahraga. Jadi misal kalian melakukan olahraga futsal, terus kemudian kalian cedera yang paling sering atau yang tampak ketika kalian melakukan futsal adalah cedera hamstring atau yang disebut perobekan otot kecil. Tanpa disadari tentunya jika kalian mengulas ke belakang, kalian akan menemukan bahwa apa yang mendasari kalian cedera hal tersebut. Salah satunya tentunya bisa dilihat apakah kalian melakukan stretching dengan tepat. Jadi seperti itu sebabnya.
Terus kemudian jika sirkulasi darah kurang tepat, penyembuhan cedera tersebut akan berlangsung lama. Selanjutnya, ketika otot-otot yang kencang atau tegang itu sering terjadi saat berolahraga, dapat dilemaskan dengan peregangan ini. Jadi juga otot juga bisa dapat menjangkau gerakan lebih luas dengan melakukan peregangan. Selanjutnya, untuk tugas pada pertemuan kedua ini, satu, kalian harus meresume mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, kalian harus menuliskan beberapa gerakan peregangan atau stretching. Jadi sekali lagi tugasnya adalah silakan meresume yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua yakni sebutkan macam-macam gerakan atau stretching yang bisa dilakukan sebelum berolahraga. Sekian untuk materi kali ini, yakni materi kebugaran jasmani. Selanjutnya kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.